warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Saya harap anak-anak semua masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh meskipun di masa pandemi COVID seperti ini. Ini saya tidak memakai masker karena sedang syuting atau menyampaikan materi yang akan kita bahas atau diskusikan untuk satu semester ke depan. Jadi ketika saya setelah syuting saya tetap memakai masker. Jadi untuk anak-anak jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, tetap memakai masker, jaga jarak, kurangi bepergian keluar rumah. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jauharul Fanani, biasa dipanggil Pak Fanani atau Fani juga boleh. Alamat saya itu di Desa Sambung, RT 5, RW 3, lebih tepatnya di Gang 3, Kabupaten Kudus, kecamatannya tentu saja Undaan. Ini di sini bisa dilihat di PowerPoint. Ini adalah CV saya, tempat tanggal lahir juga ada. Saya lahir di Kudus 9 Desember 95. Terus kemudian di sini agama tentu saja Islam, status alhamdulillah belum menikah. Terus ini ada email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Terus untuk yang tulisan di sebelah selatannya itu adalah mulai dari pendidikan saya, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri. Terus pengalaman organisasi saya, prestasi yang alhamdulillah sudah saya peroleh sampai sejauh ini. Kemudian pengalaman kerja, skill yang saya peroleh nanti bisa kita bagi ke adik-adik semua. Kemudian sini ada kepribadian saya seperti apa, bisa dibaca. Jadi nanti kedepannya biar kita lebih enak ketika melakukan KBM. Adik-adik tidak menyinggung saya usahakan tidak menyinggung adik-adik semua. Oke. Di sini saya mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS ya. Di sini nanti pada semester dasar ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 1 ini yang pertama yaitu mendeskripsikan apa sih itu konsep ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi inti masalah dari ekonomi. Terus kemudian yang ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, kemudian menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan, menjelaskan biaya peluang, kemudian menjelaskan prinsip dan motif ekonomi, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir yaitu menjelaskan ekonomi syariah yang sekarang ini menjadi trend center di ekonomi di negara kita. Oke, lanjut di bab 2 yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia. Nah, tentu saja semua negara pasti menggunakan yang namanya sistem ekonomi. Nah, dalam penerapan sistem tersebut pasti terdapat masalah-masalah. Nah, nanti pada bab ini kita akan membahas mengenai atau tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita dapat memahami permasalahan pokok ekonomi, kemudian mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang terakhir menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Ini maksudnya nanti negara kita itu menggunakan sistem yang bagaimana sih, kurangnya apa. Nanti kita sebagai masyarakat, tentunya kaum pelajar itu bisa memberikan masukan atau memberikan pengawasan kepada pemerintah bahwa sistem perekonomian di negara kita ini kurangnya apa, dan kita dapat memberikan masukan berupa ini atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut di bab ketiga kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, siapa saja sih pelaku ekonomi? Nah, kita semua itu pelaku ekonomi yang terbagi menjadi dari konsumen,
itu kita sebagai pembeli, produsen, itu adalah mereka atau orang-orang yang menyediakan barang-barang yang kita pakai atau kita gunakan. Yang kemudian itu adalah pemerintah, yaitu yang membuat peraturan bagaimana kita sebagai konsumen dan produsen diatur. Kemudian selain pemerintah itu ada masyarakat luar negeri, yaitu ada negara lain yang tentunya ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika negara kita tidak bisa memenuhi, tentu ambillah masyarakat luar negeri atau pemerintah lain. Oke, pada bab ini, nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Dua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan pelaku ekonomi. Yang keempat, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang sering disebut circular flow diagram. Lanjut ya, kita masuk ke bab keempat. Nah, di bab keempat kita akan membahas mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Nah, tujuan dari pembelajaran pada bab ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan, menjelaskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian menjelaskan pengertian dan peran pasar, menjelaskan macam-macam pasar, mendeskripsikan bentuk pasar, dan yang terakhir menjelaskan peran ilmu teknologi terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Lanjut. Nah, ketika kita sudah mempelajari atau kita melakukan pembelajaran pada semester dasar pada tersebut, nanti kita akan ada yang namanya penilaian. Nah, tentunya dalam penilaian itu nanti keluarlah nilai akhir atau yang sering dapat kita lihat itu di nilai rapor. Nah, itu ada nilai keterampilan dan nilai ilmu nilai keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nah, bobotnya itu untuk keaktifan, maksudnya ini adalah keaktifan kalian ketika mengikuti PJJ, bisa melalui WA pribadi saya, tanya materi, atau memberikan tanggapan mengenai materi yang saya berikan, bertanya di kolom Google Classroom ketika saya memberikan materi. Nah, itu nanti bobotnya 15% terhadap nilai rapor kalian. Kemudian tugas atau penugasan, nah ini bobotnya juga 15%, bisa terdiri dari tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian ulangan harian juga bobotnya 15%. Ini nanti rencana saya ulangan harian itu tiap bab kita satu ulangan harian biar kalian itu belajarnya lebih ringan. Kalau saya global dari bab 1 sampai bab 4 ulangan harian cuma satu kali, nanti kalian yang terlalu banyak materi yang harus dipelajari dan belajarnya tidak bisa terfokus, gitu ya. Kemudian nanti setelah kita belajar 2 bab, melakukan ulangan harian 2 kali, nanti ada UTS, baik UTS dari saya maupun ada UTS dari madrasah. Itu bobotnya sudah 15%. Jadi jika di total bobot dalam proses penilaian kalian dan proses pembelajaran itu nanti totalnya 60%. Tentu ini bobotnya jika dijumlahkan itu lebih besar daripada nilai ulangan akhir semester yang hanya dilakukan penilaian hanya 1 hari. Ya, itu jadi untuk UAS itu bobotnya cuma 40%. Jadi percuma atau enggak percuma juga sih, kurang maksimal jika adik-adik semua itu nilainya tinggi di ulangan akhir semester tapi tugas tidak mengumpulkan, kemudian keaktifannya juga kurang.
ulangan harian juga mengerjakannya asal-asalan, UTS juga mengerjakannya asal-asalan, nanti juga nilainya kemungkinan bisa di bawah KKM. Karena apa? Bobot UAS itu cuma 40%, beda dengan prosesnya yang bobotnya 60%. Nah, di sini tentu saja ada kontrak belajar atau kesepakatan kita selama melakukan PJJ, ya. Jadi nanti ada rule-nya, ada aturannya. Pertandingan sepak bola juga ada aturannya, biar tidak bermain sembarangan. Apalagi kita belajar yang banyak manfaatnya, tentu harus ada aturan atau kontrak belajarnya. Yang pertama, siswa atau siswi melakukan absensi melalui link yang saya bagikan di Google Classroom. Ini bagi adik-adik semua, ketika tidak ada halangan, tidak sakit, tidak bepergian, itu segera melakukan absensi, mengisi absensi. Terus kemudian misal ada pertanyaan, Pak, saya tidak punya kuota. Kalau tidak punya kuota, bisa ke rumah teman minta tethering, atau bisa minta tethering orang tua kalau masih ada orang tua di rumah. Atau pilihan terakhir, silakan datang ke madrasah, di sini ada wifi, nanti bisa menggunakan fasilitas di madrasah untuk mengikuti PJJ. Jadi tidak ada alasan ya untuk adik-adik semua untuk masalah internet sehingga tidak mengikuti pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, kontrak yang kedua, siswa harus mengikuti pelajaran saya dibuktikan dengan memberikan tanggapan di kolom komentar Google Classroom. Entah kalian, Pak, saya hadir mengikuti, sekedar komentar seperti itu, tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa kalian memang sudah membuka materi tersebut, terus kemudian sudah menontonnya atau melihatnya. Syukur-syukur kalian memahami. Kemudian siswa mengumpulkan tugas itu maksimal satu minggu setelah tugas itu saya berikan. Jadi misal hari Selasa saya berikan tugas, berarti hari Senin depan itu maksimal pengumpulan tugas. Jadi seperti itu. Kalau telat berarti tugas tersebut saya anggap tidak memenuhi tugas, meskipun kalian mengumpulkan ke saya. Jadi nanti ada tugas tambahan atau tugas pengganti. Kemudian perbaikan nilai bagi siswa yang mendapat nilai di bawah KKM diberikan tugas tambahan. Nah, ini berlaku untuk ulangan harian, UTS, dan UAS atau ulangan akhir semester. Nah, ketika ketiga hal tersebut kalian mendapatkan nilai di bawah KKM tapi tidak menghubungi saya atau saya panggil untuk mengerjakan tugas lainnya tidak mau, berarti resiko ditanggung penumpang atau kalian semua. Nilainya nanti ya apa adanya. Terus yang kemudian yang terakhir yaitu tambahan nilai untuk siswa atau siswi yang aktif memberikan tanggapan ketika PJJ mata pelajaran saya sedang berlangsung. Nah, ini plus poin ya, ini namanya nanti plus poin. Jadi ketika nanti kalian kok nilainya mepet KKM ya, tapi kalian itu aktif di kelas, di Google Classroom. Jadi nanti nilai kalian itu yang semulanya mepet itu bisa naik. Nah, itulah keunggulan atau plus poinnya jika kalian aktif. Nah, demikian pertemuan untuk hari ini. Oke, saya ucapkan sebelumnya selamat datang untuk adik-adik semua di MA Nahdlatul Muslimin, khususnya di kelas IPS. Saya harap adik-adik semua enjoy, senang dengan pelajaran ekonomi. Terus kemudian pada saya selaku pengajar mata pelajaran ekonomi di kelas IPS. Nah, sini ada quote favorit saya ya. Ini mulai dari saya SMA sampai sekarang ini benar-benar saya mencoba tanamkan dalam diri saya. Dan belajarlah untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mendapatkan ijazah atau sekedar pekerjaan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian belajar kalau ikhlas demi mendapatkan pengetahuan atau ilmu, insya Allah yakinlah pasti pekerjaan, ijazah pasti akan menghampiri kepada kalian sendiri. Beda kalau hanya kalian berfokus pada saya sekolah sini agar menjadi polisi lah, agar menjadi dokter. Nah, oke, kalian bisa menjadi dokter atau polisi tersebut, tapi belum tentu kalian mempunyai ilmu itu bermanfaat atau nanti berkah. Nah, makanya belajarlah untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mendapatkan ijazah atau pekerjaan. Dari
saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.